KF-21 Boramae, proyek ambisius Korea Selatan dan Indonesia untuk menciptakan jet tempur generasi baru. Namun, di balik kebanggaan ini, proyeknya penuh drama yang bikin kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dimulai pada 2016, proyek ini disepakati dengan total biaya 8,1 triliun won. Korea Selatan menanggung 60%, KAI 20%, dan Indonesia 20%. Untuk Indonesia, itu berarti 1,6 triliun won hingga tahun 2026. Dalam perjanjian, Indonesia juga mendapat transfer teknologi dan satu prototip jet tempur, sebuah keuntungan besar untuk memperkuat industri pertahanan kita. Namun, perjalanan proyek ini tak mulus. Indonesia menghadapi tantangan ekonomi sehingga pembayaran macet. Hingga kini, hanya sekitar 300 miliar won yang telah dibayarkan. Akibatnya, kontribusi Indonesia disesuaikan menjadi 600 miliar won. Tapi ini datang dengan konsekuensi. Cakupan transfer teknologi yang dijanjikan pun berkurang. Lalu, kenapa Indonesia tetap melanjutkan proyek ini? Karena KF-21 Boramae adalah peluang besar untuk meningkatkan kemampuan teknologi pertahanan nasional kita. Presiden Prabowo, yang memperjuangkan proyek ini sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, melihat ini sebagai langkah strategis. Dengan proyek ini, Indonesia berharap mendapatkan pengalaman berharga dalam pengembangan jet tempur modern, sekaligus memperkuat kerjasama industri pertahanan dengan Korea Selatan. Di sisi lain, proyek ini memunculkan beragam opini di Korea Selatan. Beberapa pihak khawatir Indonesia akan mundur dari proyek ini, mengingat tantangan keuangan yang terus terjadi. Namun, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) menegaskan bahwa proyek ini tetap berlanjut. Penyesuaian kontribusi dan transfer teknologi dianggap sebagai solusi untuk menjaga kerjasama strategis. KF-21 Boramae bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah simbol ambisi dan kolaborasi internasional. Meski penuh tantangan, baik Korea Selatan maupun Indonesia tetap berkomitmen untuk mewujudkan jet tempur generasi baru ini. Lalu, bagaimana masa depan proyek ini? Apakah tantangan yang ada justru akan membuat kedua negara lebih solid? Bagaimana menurutmu? Apakah pengurangan kontribusi ini akan berdampak besar pada hasil akhir proyek KF-21? Diskusikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.